ada sesuatu yang menjadi ganjalan nih, permasalahan yang kita kadang-kadang kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan. Apa itu ini dilema, apa ini masalah moral nih. Ketika terjadi personal ataupun kelompok ya kita undang, kita musyawarahkan apa sebenarnya yang terjadi di antara personal maupun korporat atau barang-barang seperti itu. Yang kedua, kita beri motivasi gambaran apakah etikanya itu etika yang berlebihan atau hanya sekedar tidak terjadi pelanggaran yang intens, yang urgen. Hal ini memang pernah kami jumpai ya. Contohnya ketika ada siswa ini dari keluarga yang broken ya. Anak itu karena mungkin di rumah kurang perhatian, terkadang ketika di sekolah pun juga ada perilaku-perilaku yang kurang baik. Termasuk ya, kalau kita mau mengacu ke tata tertib normatifnya, gitu ya, anak itu kan mestinya sudah harus dikeluarkan. Tapi moral kita ya, mana pengambilannya benar, dilema kita apa? Kalau anak itu keluar, pasti masalahnya akan bertambah. Anak itu tetap di sini, juga masalah di sekolah. Bisa jadi mempengaruhi yang lain. Itu yang kadang-kadang kita dilema, mana harus kita ambil keputusan. Karena bagaimanapun anak itu tidak boleh putus sekolah. Karena kalau anak itu sampai putus sekolah, misalnya kita harus berpegang pada normatif kita, tata tertibnya seperti ini. Sekian harus SP1, alpaskan SP2, alpaskan SP3, apalagi di swasta sampai ini harus keluar. Padahal kan kita nggak boleh mengeluarkan anak, karena kalau dikeluarkan bisa jadi anak itu nanti di luar bisa ikut yang negatif, misalnya menjadi anak liar atau anak pang, sehingga kita akan ikut berdosa. Ya, itu yang dilema yang kita hadapi seperti itu. Ya, kita sampaikan ada dua masalah yang Bapak hadapi, maka dicoba milih sendiri dulu mana yang lebih penting. Itu ketika mereka menyampaikan ini, ya berarti jenengan kan sudah milih gitu. Ya bisnis seperti ini, kita sampaikan pilihannya apa, kemudian kita sampaikan juga keputusan panjenengan apa. Ambillah yang paling penting itu di keputusan jenengan. Itu kalau masalah personal. Kalau masalahnya masalah korporat ataupun bersama-sama, ya kita beri gambaran. Ini masalah penting semua, tapi yang lebih penting prioritasnya seperti ini dulu. Dan itu diharapkan ya harus bisa legowo bareng. Setelah sholat Jumat itu ada yang namanya koordinasi sekaligus pembinaan, dan kita untuk sarana curhat Bapak Ibu. Kita tanyai Bapak Ibu yang mengajar di kelas di mana anak tersebut berada, satu persatu dari Bapak Guru menyampaikan permasalahannya. Itu ya langkah yang pertama. Nah dari itu kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, itu nanti kita bentuk tim. Jadi dari kesiswaan, ya, kewakasiswaan, ada BK, ada wali kelas. Kita koordinasi secara internal. Setelah itu tim ini akan mendatangi ke bapaknya dan ibunya untuk mencarikan solusi sehingga nanti ada titik temu, dan kemudian memberikan pendampingan ke anaknya. Karena ibarat batu ya, sekeras-keras batu bila tertetesi air lama-lama akan jadi berdebar. Sekeras-keras hati apabila didekati dengan sepenuh jiwa dan sepenuh hati, insya Allah lama-lama akan menjadi luluh juga. Itu apa? Rasa kasih sayang. Karena anak yang seperti itu kan butuh kasih sayang. Sehingga ketika di sekolah itu seperti orang tuanya sendiri, meskipun di rumah itu seperti tidak punya orang tua, insya Allah dia akan selalu betah di sekolah. Ternyata di sekolah ini sebagai sarana untuk apa? Curhat dan rasa kasih sayang. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah sudah kena A, nanti kita selidiki, kita identifikasi. Yang kedua, mengambil realitas foto. Bukti-bukti ya Pak. Bukti. Yang ketiga, kemudian dimusyawarahkan. Yang keempat, yang memutuskan. Yang selanjutnya Pak, untuk yang tepat, hal-hal apa? Kadang saya ya, itu secara pribadi mendekati. Kami ngomong-ngomong, kami dekati seperti anak sendiri ya. Demikian pula tapi yang lain, karena ketika anak itu berkomunikasi dengan satu orang, itu kan lebih senang. Dia akan menyampaikan apa adanya. Beda ketika dihadapkan pada sekian banyak orang, itu kan nanti seolah-olah seperti di ini, itu akan beda. Dan makanya kita memberikan satu hal yang pendekatan humanis itu. Jadi yang kita pandang dari Bapak dan Ibu itu memiliki rasa hati kasih sayang yang tinggi, tidak mudah marah, dan anak itu. Yang pertama ada dulu. Yang kedua tadi apa? Itu mengumpulkan bukti-bukti. Karena dalam bukti-bukti itu kan sudah tidak terbantahkan. Yang ketiga mengambil musyawarah, baru kita putuskan. Musyawarah. Terkadang jadi ada anak yang kebenciannya terhadap orang tua itu sangat luar biasa. Pernah kami mengundang orang tua anak ya dengan bapaknya ya, itu
itu kan broken itu. Iya. Jadi bapaknya dan ibunya itu pisah. Pisah, Oke. iya. Ketika bapaknya kita undang di sini, anak itu ternyata kebenciannya terhadap bapaknya luar biasa, sehingga ketika disuruh menulis surat pernyataan saja, bapaknya yang suruh nulis. Ketika anak itu suruh tulis, aku orang ngerti jangan bapakku. Ini Yes, sebuah gambar. Masya Allah. Ini pernah yang kami Iya, iya, iya. ini ya, sebuah itu tantangan. Iya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya ini akhirnya apa? Anak itu udahlah kita nyampaikan bapak, tolong Pak tulis saja, nanti biar putranya kami yang dekati. Selanjutnya Pak, pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi sama-sama baik tapi harus diputuskan salah satunya. Tantangannya apa nih Pak nanti spesifiknya? Tantangannya ya, biasanya orang itu macam-macam bentuknya. Iya. Ada yang digandeni ataupun dimotivasi, diberi pengarahan, anteng Iya. menerima dengan baik ada. Betul. Ada yang berundel ada tapi diam. Betul. Orang yang paling kurang bagus itu jeliti. Jangan jeliti. Jeliti itu sering keluar-keluar di luar. Padahal di sini udah terima sama keluar-keluar untuk mencari teman. Ya seakan-akan menyalahkan diri sebuah keputusan bersama itu. Itu yang paling susah, tantangan seperti itu. Tapi selama kita berpihak pada bukti yang nyata, yang aturan yang kita pakai ada, yang biarin aja. Jenjang ya, jadi mencarikan permasalahan, kemudian baru kita ada koordinasi, kemudian kita merapatkan kira-kira langkah-langkah. Kami misalnya dalam bahasa itu ada plan 1, plan 2, karena sesuatu itu mesti harus ada planning ya, karena tidak mungkin satu kali penyelesaian itu selesai. Mungkin jalan ini tidak bisa, maka harus jalan yang seperti ini. Jadi ada jenjangnya. Jadi ada melalui koordinasi dulu, nanti ada komisi internal, kemudian ada pendekatan ya personal dulu, nanti setelah itu ada pemanggilan tadi ya. 3 orang tadi kan masalahnya ya, anak, ibu dan bapak. Jadi itu berjenjang. Jadi itu sendiri-sendiri. Betul. Ketika memang hanya sekedar butuh ucapan Pak ya, tidak perlu dimusyawarahkan, tidak perlu ada panggilan. Seperti itu. Berarti sesuai dengan keadaan. Keadaan aja lah. Baik. Yang ketujuh, adakah orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi ada tidak orang-orang yang bisa membantu Bapak ketika mengalami hal seperti ini? Alhamdulillah kalau kita itu kan punya tim ya, yang artinya tim itu solid gitu. Jadi ketika ada permasalahan itu kita saling membackup, kita saling membantu, kita saling memberikan informasi. Misalnya aja tim ini nanti yang menghubungi bapaknya, tim ini yang menghubungi ibunya, tim ini yang pendekatan dengan anaknya. Yang ada ya Pak. Kira-kira orang yang bisa Bapak andalkan, orang lain misalnya yang bisa diminta bantuan itu ada nggak? Ya, kita kan kepala sekolah itu punya bakal, Oh iya betul. punya kakom. Itulah mereka yang kita andalkan untuk diambil keputusan bersama. Oh iya betul. Gitu. Karena mereka kan adalah tulang istilahnya pucuk pertama setelah kepala sekolah seperti itu. Tangan-tangannya Nah, gitu, ya Pak. seperti itu. Betul. Oke, berarti ada. Ya, andalkan ya mereka kak pertama waka, 2 kakom, 3 ya tetap di organisasi itu. Ya. Misalnya buat itu bidangnya pramukanya itu hanya diandalkan pramuka. Ketika ada masalah ya buat dia merasa paling itu ada kasus. Kita berpegang pada sebuah pembelajaran kita ya. Proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul. Ya, bila kita ingin hasil yang baik, maka lalulah dengan proses yang baik dan benar. Betul. Ya, itu yang harus dilakukan. Maka Islam mengatakan Fama ya'mal miskola raya, fama ya'mal miskola raya, fama ya'mal maka konsep berbuat berlaku ya. Miskola raya sekecil apapun suatu perbuatan baik maka akan memberi hasilnya. Fama ya'mal miskola raya dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun dia akan menanggung akibatnya dan itu ya. Maka insya Allah apa yang kita lakukan kebaikan sekecil apapun untuk orang tuanya, baik itu bapak ibunya, untuk anaknya, misalnya sekecil apapun apa itu dalam bentuk nasihat, dalam bentuk kata-kata yang bisa menyentuh hati, mereka selalu akan ingat itu. Makanya proses tidak akan pernah mengkhianati. Pertama ya pelajarannya tetap semangat. Tetap Yang semangat. kedua sabar. Iya. Ususnya harus panjang. Betul, Karena betul, masing-masing punya orang itu menghadapi 100 Iya. 101 guru ya. Gurunya Dan banyak 31 itu tidak mudah punya sikap yang berbeda. Ya harus sabar. Sabar. Harus sadar dan harus menerima. Kalau enggak kita dimakan penyakit Mbak. Betul. Iya. Harus sabar. Itu harus sabar. Punya sabar dan bisa memberikan pengarahan yang baik.